lambaikan tanganmu. Shalom umat Allah. Shalom. Apa kabar hari ini? Haleluya, pasti kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Yes, haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu menerima lawatan-Mu Bapa. Dan kami rindu Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Untuk segala yang kami miliki, orang terkasih kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, tiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa, ucap syukur untuk semuanya itu Bapa. Haleluya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah Bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kau segalanya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu penyertaan Bapa. Bapa, Engkau yang layak kami tinggikan. Bapa, Engkau layak yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan hingga pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah kasih karunia yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau puji nama Dia. Mari saya undang jemaat semua dimanapun berada, kita mau berdiri, kita mau tinggikan namanya, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita mau bersorak buat Allah kita. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk, haleluya. Semua. Tiba saatnya kita akan terima bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kembali kita mau persiapkan hati kita. Kita mau lepaskan setiap apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi pergumulan kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Karena saat ini fokus kita hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Wah, kami yang setia Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami memuji Engkau, menyembah Engkau untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Izinkan kami bersorak meninggikan nama-Mu Bapa, menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami perlu Engkau sepanjang hidup kami Bapa. Kami butuh hadirat-Mu Bapa, kami butuh perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tanganku,
setia. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Ku mengalir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Yesus, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir, Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tangan kami terangkat, Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me,
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, membimbing kami semua, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, kita berjumpa lagi hari ini. Walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing dan saya di sini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, amin, di dalam beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-5. Demikian. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Tema hari ini, pulihkanlah kami. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 85 berbicara tentang doa bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka datang di hadapan Tuhan memohon pemulihan atas keadaan yang mereka alami. Di dalam keadaan yang berdosa, di dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan yang tidak berdaya, mereka mengalami serba kesulitan pada waktu itu. Lalu kemudian mereka datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan mereka berkata seperti di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mereka berkata, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Jadi mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan atas segala keadaan yang mereka alami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan adalah kebutuhan dan kerinduan terpenting di dalam hidup kita. Amin. Katakan, pemulihan adalah kerinduan saya. Pemulihan adalah kebutuhan saya. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemulihan itu harusnya setiap hari menjadi kebutuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Contoh saja, waktu kita menjalani kehidupan di setiap hari, kadangkala kita berdoa, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya kalau hari ini saya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemulihan itu menjadi kebutuhan dan kerinduan yang terpenting di dalam hidup kita. Amin. Menjadi kerinduan dan kebutuhan kita. Pemulihan dari dosa, pemulihan atas hubungan kita dengan Tuhan, pemulihan dalam rumah tangga kita, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari keadaan ekonomi yang terpuruk dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang kita perlukan setiap hari. Jadi supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus datang di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, supaya kita dipulihkan, maka kita harus datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pemulihan kita.
Amin. Dia sumber keselamatan kita, Dia sumber pengampunan kita, Dia sumber segala-galanya, penghiburan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus datang di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tuhan siap sedia untuk menyambut kita. Dia siap sedia untuk menerima kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi di dalam seluruh keadaan yang kita alami, penderitaan, siksaan dan sebagainya, kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk memulihkan segala keadaan kita. Yang penting kita datang di hadapan Tuhan. Bahkan Ayub 5 ayat 8 berkata, tetapi tentu aku mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jadi Ayub, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Semua yang dia alami di dalam hidupnya, semua perkara-perkara yang dia alami di dalam hidupnya, dia mencari Tuhan. Dia mau menceritakan semua perkara pergumulannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus dipulihkan? Yang pertama, kita dipulihkan supaya berkenan kepada Tuhan. Katakan berkenan kepada Tuhan. Waktu kita dipulihkan, kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu merupakan awal kita menjalani kehidupan secara rohani. Dan di tahapan ini, jangan kita berdiam diri. Karena kalau kita berdiam diri, maka kita akan mengalami kemunduran. Kita harus terus bergerak di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semakin dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita akan semakin menjadi serupa dengan Dia di dalam sifatnya, karakternya, kasihnya dan sebagainya. Amin. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan segala sesuatu yang baik kepada kita. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal supranatural di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan semakin bergairah. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat bersama dengan Tuhan, maka itulah yang akan membangkitkan kita, menggairahkan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikanannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu, kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Puji Tuhan. Ayat ini memberikan satu peneguhan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita. Dengan hikmat itulah kita mampu untuk berbicara dengan baik. Dengan hikmat itu dari Tuhan kita mampu untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik mengenai perjalanan kehidupan kita. Dan waktu kita berkenan kepada Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan pengetahuan kepada kita.
Tuhan mengaruniakan pengetahuan itu kepada kita supaya kita ini menjadi pintar, tidak mudah untuk dibodoh-bodohin oleh orang lain. Kenapa? Karena Tuhan kasih yang namanya pengetahuan bagi kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan mengaruniakan kesukaan. Artinya apa? Di mana saja kita berada, kita disukai oleh banyak orang. Amin. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, waktu kita dipulihkan Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, maka kita terus belajar taat kepada Tuhan, terus belajar bergaul intim, bergaul akrab dengan Tuhan kita. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita tatkala kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita sehingga kita akan berhasil di dalam menjalani kehidupan kita. Kita berhasil di dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, cerita di dalam Alkitab, salah satu tokoh yang luar biasa namanya Henokh. Henokh adalah salah satu tokoh, ya, salah satu dari dua tokoh, ya, salah satu dari dua tokoh yang tidak mengalami kematian karena dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Katakan bergaul dengan Tuhan. Dan pergaulannya dengan Tuhan itu bukan pergaulan yang biasa-biasa, tetapi pergaulan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena dilakukannya dalam kurun waktu yang panjang. Ya, makanya Alkitab mencatat bahwa waktu yang dihabiskan Henokh untuk bergaul dengan Tuhan adalah 300 tahun. Sungguh luar biasa. Pergaulannya, keintimannya, persahabatannya dengan Tuhan yang begitu dalam sehingga dia menjadi harta kesayangannya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita telah dipulihkan dan hidup berkenan kepada Tuhan, mari kita terus bergerak di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus dipulihkan? Kita dipulihkan supaya bersukacita. Katakan bersukacita. Sebelum bangsa Israel itu dipulihkan, mereka dikatakan mati. Mati dalam pengertian bukan mati secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka tidak berdaya, mereka menderita. Lalu kemudian mereka berkata dalam ayat yang ke-7 itu, kalau kita perhatikan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Mereka bilang hidupkanlah kami kembali. Supaya apa? Supaya kami bersukacita karena engkau. Mereka menyadari bahwa sukacita dari Tuhan itu sungguh dahsyat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita dipulihkan dari iri hati, dendam, amarah, kebencian, sungut-sungutan, kita mengalami kesembuhan secara rohani. Amin. Kita mengalami kesembuhan secara rohani dan itulah yang membuat kita bersukacita. Amin. Jadi pemulihan itu selain kita berkenan kepada Tuhan, pemulihan itu justru membawa sukacita yang besar bagi kita. Mazmur 16 ayat 11 berkata,
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah, kata pemazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sukacita sorga akan terus mengalir di hati orang-orang yang telah dipulihkan. Sukacita sorga itu akan terus mengalir di hati orang-orang yang sehat secara rohani. Sukacita yang dari sorga itu akan terus mengalir di hati orang-orang yang senantiasa mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Sukacita yang dari sorga itu akan terus mengalir di hati orang-orang yang mencari dan menempatkan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Amin. Di dalam Mazmur 43 ayat 4, kalau kita baca di sana sungguh luar biasa. Sukacita dari Tuhan itu mendorong kita untuk terus beribadah. Sukacita dari Tuhan itu mendorong kita untuk apa? Untuk bersyukur selalu. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan saya mau katakan bahwa sukacita dari Tuhan itu meningkatkan imun rohani kita. Sukacita dari Tuhan itu meningkatkan kekebalan rohani kita. Dan akhirnya apa? Kita menularkan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Paulus. Kalau kita perhatikan Paulus waktu di penjara. Penjara tidak membendung sukacita yang dia terima dari Tuhan. Belenggu yang dia alami, ya, diikat, dipasung dengan ketat, tetapi itu tidak menghilangkan sukacitanya. Terbukti apa? Dia dengan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bersukacita di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam penjara, diikat, dibelenggu dan sebagainya. Sukacita dari Tuhan itu terus ada di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sukacita dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Di dalam keadaan situasi yang buruk, sukacita dari Tuhan itu terus ada di dalam kita. Sehingga itu yang membuat kita kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dipulihkan bukan saja berkenan kepada Tuhan, tetapi kita dipulihkan untuk kita bersukacita. Amin. Sukacita dari Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Makanya kalau kita perhatikan seperti contoh Paulus, ya, waktu pujian dan penyembahan yang dilakukan dengan sukacita yang dahsyat luar biasa, maka mujizat terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka semuanya, bahkan pada akhirnya kepala penjara pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus dipulihkan? Kita dipulihkan supaya semakin mendengar firman Tuhan. Katakan mendengar firman Tuhan. Salah satu tanda orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan adalah mereka semakin bergairah. Ya, mereka semakin rindu, mereka semakin haus untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam ayat 9 berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai,
kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan hendak berbicara kepada kita tentang damai. Oleh karena itu kita harus hidup damai satu dengan yang lainnya. Amin. Rasul Paulus berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita bukan hidup damai dengan sebagian orang atau orang-orang tertentu saja dan orang lain tidak. Enggak seperti itu, tetapi kita harus hidup damai dengan siapa saja. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Melalui ayat 9 ini juga Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tidak kembali kepada kebodohan yang kita lakukan di masa lalu kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita dipulihkan harusnya semakin kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, hidupnya pasti berubah. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sikapnya pasti berubah. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, cara berpikirnya pasti berubah. Di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Melalui ayat ini Tuhan mau kita lebih mengutamakan apa? Mendengar firman Tuhan daripada mempersembahkan korban. Tuhan ingin supaya kita selalu mendengarkan firman Tuhan daripada mempersembahkan persembahan. Dan mari kita kerjakan sama-sama. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita memiliki iman yang bertumbuh. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita harus belajar dari jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan mereka waktu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Yang mereka lakukan apa? Mereka terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan itu yang mereka lakukan setiap hari. Dan kita harus belajar dari pengalaman jemaat mula-mula ini. Kita harus semakin rindu, semakin haus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mengapa kita harus dipulihkan? Kita dipulihkan supaya diberkati. Katakan diberkati. Dipulihkan supaya kita diberkati. Amin. Jadi ternyata kita dipulihkan itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita dipulihkan itu untuk kebaikan kita. Amin. Ya, di dalam ayat 10 kita menerima keselamatan. Kemudian di dalam ayat 11 kita harus meresponi keselamatan yang kita terima itu dengan hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi kasih dan kesetiaan ini harus berjalan beriringan, bersama-sama.
Kita tidak bisa mengasihi tanpa kesetiaan. Atau kita setia tetapi tidak mengasihi. Enggak. Dua-duanya berjalan sama-sama. Jadi kita untuk meresponi kebaikan Tuhan, untuk meresponi kebaikan-kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, maka kita harus hidup di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, hidup dalam keadilan dan damai sejahtera. Waktu kita berlaku adil kepada orang lain, kepada sesama kita, maka ada damai sejahtera yang dialami. Amin. Lalu di dalam ayat yang ke-12, waktu kita setia, Tuhan menyatakan keadilannya. Ayat 13, Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kebaikan kepada kita? Ya, dengan cara apa? Dia memberkati segala pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati bisnis kita. Setiap hal yang kita kerjakan itu Tuhan berkati. Dan dari setiap usaha, pekerjaan, bisnis yang kita kerjakan itu, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat 14, Tuhan membuat jejak kakinya menjadi jalan bagi kita. Itulah berkat yang kita terima. Ya, luar biasa, Tuhan membuat jejak kakinya untuk menjadi jalan bagi kita. Sehingga apa? Kita terus ikutin jejak kakinya Tuhan. Mana saja jejak kakinya Tuhan, kita mengikuti. Dan waktu kita mengikuti jejaknya Tuhan, kita tidak pernah tersesat. Kita tidak pernah tersandung. Tetapi yang ada adalah terobosan terjadi di dalam kehidupan kita. Kelimpahan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Itu yang kita alami sebagai orang percaya. Amin. Jadi ada begitu banyak berkat. Amin. Waktu kita dipulihkan, kita berkenan kepada Tuhan. Waktu kita dipulihkan supaya kita bersuka cita, kita dipulihkan supaya semakin mendengarkan firman Tuhan, kita dipulihkan supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama, saya persilakan Bapak Ibu untuk menyediakan anggur dan roti untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi kami, di dalam kami menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Penetapan perjamuan kudus. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, perjamuan kudus disediakan bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Di roti di tangan kita tertera ayat-ayat firman Tuhan. Biarlah itu senantiasa meneguhkan kita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh. Lewat perjamuan kudus, kita terus akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terjadi pemulihan, terobosan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas karya-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau rela menderita, mati di atas tiang kayu salib. Semuanya itu Engkau lakukan untuk menyelamatkan, menebus kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Bapa di sorga. Tubuhmu dihancurkan, tubuhmu disiksa, itu semua Engkau lakukan bagi kami semua. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Makanlah dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Sehingga perjamuan kudus yang kita nikmati pagi hari ini mendatangkan mujizat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan terobosan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan berjemaat. Dalam nama Yesus Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami terus layak di hadapan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit mereka disembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami bisa semeja seperjamuan dengan Tuhan. Dan biarlah lewat perjamuan ini Tuhan, kami semua boleh mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang datang dan berbagai persoalan pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami dapat menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami,
Pada saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk anugerah kasih-Mu. Hari ini kami bisa beribadah dan menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami, biarlah kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat, mereka yang senantiasa menyaksikan acara ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan setiap hari. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Engkau lindungi, tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau turut campur tangan di dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir melimpah-limpah atas kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka. Kalau mereka ada di dalam kebimbangan, kami berdoa Tuhan Engkau berikan keyakinan yang pasti bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi anak-anak kami semua Engkau berkati, siapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami semua Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa Bapa, menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau tolong pemerintah bangsa kami, mampukan mereka di dalam hikmat kekuatan Tuhan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan di daerah-daerah yang mengalami bencana yang ada Tuhan, baik di NTT maupun yang ada di Jawa Timur. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, sehingga pemulihan itu terus dilakukan dengan baik bagi warga masyarakat yang mengalaminya Tuhan. Kami berdoa dengan adanya peristiwa bencana alam yang ada, umat Tuhan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Mereka semakin mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan aparat keamanan TNI Polri yang ada ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya dapat menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik dari berbagai terorisme, radikalisme, dan lain-lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.